Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan, sore hari ini kembali kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Kami hendak bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, pada sore hari ini kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga punya Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disenangkan. Sebab karena itu Tuhan, sore hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Satu tujuan kami yaitu ingin memuliakan, menyenangkan, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, sore hari ini kami mengucap syukur karena musyawarah nasional Tuhan GSPDI telah berlangsung Tuhan di Bali Tuhan, dan kami percaya Allah sendiri yang telah memilih pemimpin bagi kami. Terima kasih Tuhan telah terpilih kembali dengan seizin-Mu Tuhan Bapak Pendeta Paul Daniel Masih Tuhan untuk memimpin sinode GSPDI. Kami percaya Engkau yang telah memilih beliau, Engkau juga yang akan memampukan beliau memimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami serahkan hamba-hamba-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Bapa. Engkau mau urapi dengan kuasa Roh Kudus, Engkau mau taruh hati yang benar-benar rela untuk melayani Engkau Bapa, supaya kehadiran hamba-hamba-Mu boleh menjadi berkat, dan kami seluruh sidang jemaat Allah boleh mengalami lawatan Allah. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sedih dihiburkan Tuhan. Oh Tuhan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Pemulihan kemenangan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan yang seringkali ingin mengganggu jalannya ibadah kami mau tolak di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Sukacita sorga, kemenangan terjadi bagi kami. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena hari ini kita boleh melalui sepanjang hari setiap aktivitas kita, bukan karena kuat gagah hebat kita, tapi karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, saat ini ku datang lagi. Kita mau katakan haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kepadamu Tuhan junjungan hidupku.
setiap pujian kami Bapa. Inilah setiap nyanyian kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatimu Bapa. Sore hari ini kami rindu, kami siap dibentuk, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, agar hari-hari kami Bapa, hari-hari kami boleh semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Kami rindu, kami siap Bapa dilawat. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi
kerinduan setiap kami, Bapa. Ini kerinduan hati kami. Kami mau terus dibentuk, kami mau terus dibaharui, kami mau terus diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bahkan saat sore hari ini, Bapa, sebelum kami menerima firman-Mu, mari Tuhan, terlebih dahulu lembutkan setiap hati kami. Ampuni setiap apapun yang ada dalam pikiran kami, Tuhan, yang tidak berkenan di hati-Mu. Bahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini, Bapa. Jika sepanjang hari ini, Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, jika ada yang tidak berkenan di hati-Mu, Tuhan, ampuni setiap kami, ampuni kehidupan kami, Bapa, yang jauh dari sempurna ini. Mari Tuhan, sore hari ini kami mau dan kami rindu kebenaran firman-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bangga dan kami bersyukur mempunyai Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni setiap kami, Bapa. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, yang memakai hamba-Mu memberitakan firman-Mu, lebih dan lebih heran lagi dimanapun hamba-Mu berada. Bahkan sore hari ini, Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh disampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu, Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap kami. Mari Tuhan, biarlah setiap kami boleh duduk diam, fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami Bapa, sore hari ini kami serahkan kehidupan kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, kita percaya kemenangan selalu ada di hidup kita. Amin, saudara. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas peperangan rohani, ya, peperangan di roh-roh jahat di udara. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita konsentrasi di dalam alam pikiran kita, karena memang di situ iblis suka bermain-main, saudara. Kalau pekerjaan iblis yang seperti kita lihat di film-film horor, film Dracula, itu saudara, kalau kita lihat Alkitab, hal-hal seperti itu, apalagi di perjanjian lama, tidak kita lihat. Memang Yesus pernah mengusir roh-roh jahat. Ya, ada orang gila di Gadara, saudara. Ada juga orang yang kerasukan setan sampai berapa ribu babi, saudara. Ya, setan itu masuk ke dalam babi, sampai babinya terjun ribuan orang. Tetapi kalau kita lihat di dalam seterusnya, saudara, bagaimana kekristenan.
hal-hal seperti itu hanya terjadi kepada orang-orang yang di luar, orang-orang yang di luar Yesus. Kenapa, saudara? Karena itu permainan iblis. Ya. Permainan iblis, dia suka bermain-main di area-area seperti itu. Tetapi sebenarnya, saudara, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa iblis sudah dikalahkan. Tapi saudara, itu sebabnya iblis itu suka ditaruh lingkungan mempengaruhi pikiran kita. Budaya-budaya pun mempengaruhi pikiran kita. Sehingga tontonan-tontonan yang kita lihat pun mempengaruhi pikiran kita. Kita sering melihat tontonan misalnya Mak Lampir, Gondruwo, Begu Ganjang, apalah namanya itu saudara-saudara ya. Dan itu mempengaruhi pikiran kita. Tetapi saudara, kalau kita melihat Alkitab, permainan iblis adalah bagaimana dia menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Itu yang paling utama. Karena dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Dia ingin mencari orang-orang yang bersama dengan dia di neraka nantinya. Tentu hal inilah saudara, kita akan lihat. Ya, kita akan teruskan dari Efesus pasal 6 yang lalu, saudara. Kita masih Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Kalau kemarin minggu lalu, beberapa minggu lalu, saudara, kita ayat 10 sampai ayat yang ke 13 ya. Nah, kita masih dari ayat 10 saja sampai, tapi kita selesaikan sampai ayat 20. Silakan bangkit berdiri, saudara. Kita akan baca bergantian. Kita akan lengkap saja ini. Jadi ayat 10 sampai 20. Jadi kita baca secara lengkap. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya baca ayat 10 Efesus 6, nanti saudara ayat 11 dan kita bergantian sampai ayat 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Di sini maksudnya bukan pemerintah kayak Pak Jokowi, bukan saudara. Ini pemerintahan kuasa iblis. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, silakan duduk. Seperti tadi saya katakan saudara, seringkali memang budaya kita ini dulu memang, apalagi di masa-masa mungkin ratusan tahun yang lalu,
sebelum kekristenan masuk ke dalam ke negara kita, memang karena Injil belum dikenal, hidup memang di situ penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena mereka, kenapa? Karena mereka belum mengenal Tuhan. Ya, banyak kuasa-kuasa kegelapan di situ. Banyak dukun-dukun dengan mantra-mantranya. Ada banyak ilmu-ilmu gelap, santet dan lain sebagainya. Tetapi saudara, satu kebenaran yang kita harus punya di dalam pikiran kita adalah iblis sudah dikalahkan. Ketika kita sudah menerima Yesus, Yesus ada di dalam kita. Ya, itu Yesus sudah ada di dalam kita, dan rohnya, ya, 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa roh yang ditaruh di dalam kita lebih berkuasa daripada segala roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi sebenarnya saudara, mengapa kita masih kadang terperdaya? Tadi kan dikatakan di sini, di dalam ayat 11 ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Iblis itu suka menipu. Walaupun kita sudah percaya, sudah menjadi bertahun-tahun di gereja. Tapi karena kita masih tertipu oleh tipu daya iblis ini, kita masih, ya itu tadi, pola pikir kita masih, memang ada dua ekstrim saudara. Satu yang menganggap, iblis itu hanya dongeng. Yang satu juga menganggap terlalu membesar-besarkan iblis. Terlalu membesar-besarkan kuasa kegelapan, sehingga merendahkan kuasa Tuhan. Yang satu menganggap, nggak ada apa-apa, itu cuma dongeng. Tetapi memang itu ada kenyataan, memang ada fakta. Ada fakta-fakta seperti itu. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, taruh di dalam pikiran kita bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis. Termasuk itulah itu gondruwo, apalah itu namanya itu. Begu ganjang. Kalau di Sunda apa namanya saudara? Jurik gitu ya kan. Minggu lalu saya tertarik dengan kesaksian Ibu Pardiatun itu ya. Iya memang secara orang-orang dunia, ada orang bisa melihat iblis dalam rupa manusia, dalam rupa apalah itu. Kalau orang dunia bilang itu namanya indigo, mungkin saja. Bahkan di dalam 1 Korintus 12 pun, kalau kita bicara soal karunia-karunia roh, ada juga karunia untuk membeda-bedakan roh. Tetapi setelah saya menerima Yesus, saya taruh di dalam pikiran saya bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis. Sehingga kemanapun saya percaya bahwa roh Allah lebih kuat daripada segala roh yang ada di dunia ini. Itu di dalam kemana? Saudara, saya ini bekerja pakai shift ya saudara ya. Saya bekerja di shift malam Jumat katanya saudara ya. Malam Jumat Kliwon. Kan itu budaya kan saudara ya. Itu budaya, ditaruh di dalam pikiran kita. Malam Jumat Kliwon. Terus kita masuk itu dalam pikiran kita. Malam Jumat Kliwon. Hati-hati. Di dalam bekerja, bayangin saudara, pabrik begitu besar, orangnya hanya 4 orang. Nggak mungkin kita hanya harus berdua, bertiga. Kita harus melakukan sesuatunya sendirian. Mau malam Jumat Kliwon, malam Jumat apapun itu, kita harus pergi. Sekali waktu saudara, saya harus pergi ke tengah laut. Malam-malam, saya lupa juga malam Jumat atau malam apa, saya nggak peduli.
Orang-orang bilang, hati-hati penampakan. Oh iya, saya bilang. Saya pergi aja. Tengah malam, saudara. Benar, ada penampakan, saudara. Ya. Saya lihat, ya kan. Hanya 2 opsi, saudara. Saya lari atau saya mendekat. Kan itu aja, saudara, ya kan. Di tengah laut, saudara. Lumayan, dari daratan ke sana itu ada hampir 1 kilo. 1 kilo mungkin. Jalan. Sendirian. Karena saya harus melakukan sesuatu. Karena ada laporan saya baca, ada sesuatu yang nggak beres. Saya harus ke sana. Dan saya tidak perlu minta orang memanggil penemanin saya. Enggak, saya sendiri aja pergi. Saya lihat memang ada seperti kepala orang, saudara ya. Saya dekatin, ternyata itu adalah, kalau saudara tahu itu fire hydrant. Fire hydrant untuk semprot. Orang-orang pada, ketemu enggak? Iya, saya ketemu. Ketemu apa? Ketemu fire hydrant. Begitu juga, saudara. Tetapi memang budaya ya, saudara. Apalagi budaya Indonesia. Ketika saya bekerja di tanah Arab sana pun, saudara, orang-orang itu pun kadang-kadang nggak berani itu, saudara, pergi sendirian. Ya udahlah, saya sendiri aja. Pabrik kami itu 15 lantai, saudara ya, 15 lantai. Sampai paling tinggi itu 15, mungkin berapa ratus, ada 100 meter mungkin. Nggak pakai lift itu, saudara, pakai. Kita hanya berapa orang. Jadi kalau ada sesuatu, ya saya harus ke atas. Sendiri. Nggak perlu saya harusnya panggil-panggil teman, temani saya dong, nggak perlu. Buat apa? Kenapa? Lagi-lagi di dalam ayat 11 ini, kadang-kadang iblis menaruh tipu muslihat pada kita. Memang kuasa iblis ada, kuasa setan ada, gondruo dan sebagainya. Tetapi itu, saudara, itu berlaku buat siapa dulu? Ya kan? Buat siapa? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, jangan kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran, oleh budaya-budaya dan lain sebagainya. Memang ada indigo dan lain sebagainya, udah biarin aja. Tetapi saya bukan indigo atau apapun, ada karunia-karunia tersebut, saudara. Bahkan kadang-kadang, saudara, di dalam pelayanan-pelayanan, banyak sebenarnya memang ada kuasa iblis. Yesus pun mengusir setan. Ya kan? Tetapi di zaman sekarang ini, saudara, kalau ada orang sudah di gereja, sudah bertahun-tahun, sudah hidup di dalam penyembahan, tapi kalau kita masih usir-usir, kadang-kadang kita usir, rohnya nggak keluar, bukan berarti kita nggak berkuasa, bukan berarti kuasa kita kurang, tapi memang bukan roh jahat, tapi apa? Seringkali itu faktor kejiwaan, faktor psikologi, kejiwaan. Saya pernah layani seseorang, saudara, ya, dibentur-benturin kepalanya, wah, gitu. Ya, sedang bersama-sama dengan teman saya datang, kami datang. Ya, semua orang ngusir setan dalam nama Yesus, setan apalah namanya itu ya. Saya bilang, sebentar dulu, tunggu dulu. Ini kita ngusir setan, setannya nggak jelas di mana. Akhirnya setelah pendekatan, kita mulai bicara baik-baik. Itu bukan masalah kerasukan setan. Dia ditinggalin pacarnya, saudara. Dia ditinggalin pacarannya, stres. Setelah dia dapat pacar dan menikah, nggak ada lagi itu, saudara ya. Selesai itu semua. Ya, kita usir-usir setan dalam nama. Apalagi kadang-kadang kita tuh terlalu karismatik ya, saudara ya. Kadang-kadang itu terlalu pentakostal. Siapa nama kamu? Lah orang yang ditanya baca Alkitab, legion katanya, karena dia baca Alkitab, saudara. Dia baca Alkitab. Yesus juga pernah nanya kan, saya legion. Padahal karena dia memang baca Alkitab. Faktor fisiologis. Bahkan ada orang yang pura-pura, saudara ya kan. Jadi ceritanya begini, saudara ya. Saya sedikit inilah ya, supaya kita sedikit jangan ini ya. Jadi ini kisah nyata, saudara. Dan ini terjadi di sekolah teologi ya loh, saudara ya. Di sekolah teologi ya. Jadi rupanya sekolah teologi juga ada yang kerasukan rupanya kan. Kerasukan. Selalu kerasukan nih orang.
Lalu sang dosen ini yang biasa juga doa-doa pelepasan, dia, wah ini kok selalu ini kesurupan, padahal nanti ibadah dia, ibadah berbahasa roh gitu kan. Tapi kok ini kesurupan. Akhirnya rupanya dia, satu dosen itu mempunyai karunia membedakan roh. Wah ini bukan roh setan. Lalu dia bilang apa? Ini mohon maaf nih, ini kisah nyata. Ya tapi sepertinya kejam atau menjijikkan juga. Udah gini aja katanya. Ambil kotoran anjing katanya, saudara ya. Dikeringkan, dijemur. Terus diapain? Udah jemur aja. Sampai halus. Kalau kesurupan, nasi kesurupan, taruh aja di mukanya, saudara. Sejak itu nggak pernah kesurupan lagi, saudara ya. Kenapa rupanya dia? Dia itu kalau ada pekerjaan di sekolah itu, sekolah Alkitab itu, dia kesurupan, dia malas ternyata. Dia malas, dia pura-pura kesurupan supaya dia nggak ikut kerja bakti. Nah si dosen tuh, wah ini kurang ajar ini, kan? Main-main mempermainkan orang kan dalam nama Yesus roh keluar, roh jahat keluar, rohnya nggak keluar. Karena dia, saudara, dia main-main sebenarnya. Nah, saudara, saat ini saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan perlengkapan rohani ini, jangan kita berpikir ini untuk melawan gondruwo, jurik, begu ganjang dan lain sebagainya. Ini dituliskan kepada jemaat. Kepada jemaat yang sudah dilahirkan baru. Jadi ini dikatakan, karena perjuangan kita, ayat 12, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dia berbicara kepada jemaat. Jadi saudara, yang Rasul Paulus mau mengatakan saudara, semua perlengkapan ini adalah melawan tipu muslihat iblis di dalam ayat 11 itu. Jadi harus kita yakinkan dulu, mengapa kita saudara sering kalah di dalam peperangan ini? Karena kita strateginya salah. Jadi kita harus meyakinkan dulu bahwa Yesus sudah mengalahkan semua ini, yang ayat 12 ini. Dia sudah kalahkan. Itu sebabnya karena sudah dikalahkan, dia mengatakan dua kali saudara. Ayat 11 mengatakan kenakanlah, lalu ayat 13 ambillah. Sebenarnya ayatnya sama ini saudara. Kita tinggal ambil. Sudah tersedia. Kemenangan sudah disediakan. Semua perlengkapan sudah disediakan. Kita nggak perlu membuat segala perlengkapan ini. Allah sudah sediakan, ambil. Nah ini yang sering kali saudara menjadi kita terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Kita capek. Ada orang capek hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena dia berusaha sendiri. Dengan kekuatannya. Aduh saya enggak kudus. Aduh saya enggak kudus. Saudara, kekudusan itu dari Tuhan. Kita tinggal mensinkronkan jalannya Tuhan. Kita mensinkronkan diri kita dengan firman Allah, terkoneksi dengan Tuhan. Maka kekudusan Allah itu ada di dalam kita. Bukan dengan kekuatan kita. Nah itu lagi tipu muslihat iblis. Sehingga kita gagal lagi, gagal maning terus. Nah inilah saudara. Jadi sebenarnya saudara, Rasul Petrus pun mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu mengatakan, supaya kita berhati-hati dengan iblis. Lawan musuh iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Barang siapa yang lengah dia akan ditelan. Iblis itu, singa itu dikatakan seperti singa. Singa yang sesungguhnya adalah singa Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Ketika Daniel ditaruh di dalam kandang singa di zaman Raja Darius.
Singa itu tidak menggigit sedikit pun Daniel. Karena di situ ada singa Yehuda, yaitu Yesus Tuhan. Haleluya. Sehingga singa itu dikatupkan. Jadi itu singa ompong saja saudara. Apalagi Yesus sudah mati bangkit. Sehingga iblis itu hanya singa ompong. Itu hanya tipu muslihat. Dan kita terlalu membesar-besarkan. Kita terlalu membesar-besarkan. Sehingga ya udah terpengaruhlah pikiran kita. Sehingga kemana-mana kita mulai takut. Kita keluar pun takut. Malam-malam kita takut. Kenapa? Ini bukan masalah perempuan laki-laki saudara ya. Bukan kita mengatakan, oh kalau perempuan takut. Enggak. Banyak juga perempuan lebih galak dari laki-laki saudara ya. Ada suami istrinya yang didorong-dorong. Mami aja. Mami duluan aja sana. Ada pintu. Ada pintu atau bel bunyi sendiri. Saya malam-malam tengah malam saudara, bel bunyi sendiri di rumah saya. Ada apa ini? Ya udah tinggal cabut aja listriknya selesai saudara ya. Nggak perlu. Ada juga yang takut saudara. Aduh bel bunyi sendiri. Aduh jurik dari mana ini? Kok bel bunyi sendiri tengah malam saudara ya? Saya buka jendela nggak ada orang. Udah cabut aja saudara. Nggak perlu istri didorong-dorong. Ini. Ya, ini ada juga. Jadi bukan masalah perempuan laki-laki saudara ya. Nah saudara, ini kita melawan tipu muslihat iblis. Jadi dia sebenarnya singa ompong. Tetapi iblis itu bukan singa yang sesungguhnya. Singa yang sesungguhnya adalah singa Yehuda di dalam kitab Wahyu. Dia adalah seperti singa Yehuda. Nah kalau iblis sudah kalah, tetapi kita masih, mengapa kita masih kalah juga? Nah, saudara ya, kan kita sudah menyatakan iblis sudah kalah. Hai maut, di mana sengatmu? Ya, dalam 1 Korintus 15 itu. Hai maut, di mana sengatmu? Ya, di dalam Kolose 2 ayat 15 juga dikatakan semua kuasa iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita ini tubuhnya. Artinya kita kakinya Tuhan. Kita ini kakinya Yesus. Kita tubuhnya. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya tadi dikatakan ambil saja. Coba kita baca Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 8. Saya bacakan saudara, Ibrani pasal 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. Tidak ada yang terkecuali. Termasuk gondruwo, jurik, begu ganjang, dan lain sebagainya. Yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Jadi persoalannya apa? Semua sudah ditaklukkan, semua sudah menang, tapi kenapa kita masih kalah? Karena kita belum melihat dengan iman. Kita belum melihat dengan iman. Dengan apa kita melihatnya? Dengan iman kita. Makanya kita sering jatuh, sering dikalahkan oleh iblis. Kita ketakutan sendiri. Gak ada yang mengejar. Alkitab mengatakan tidak ada yang mengejarmu, tapi kamu lari. Kenapa? Karena kita belum melihat kemenangan itu. Tadi Ibrani 2 ayat 8 tadi mengatakan semua sudah ditaklukkan di bawah kakinya tanpa terkecuali. Semua kuasa-kuasa di udara itu sudah ditaklukkan. Tetapi sekarang ini kamu belum melihatnya. Mata iman kita nggak melihat itu. Kita maunya melihat mata secara mata jasmani saja. Makanya Tuhan Yesus bilang, percayalah orang, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Melihat apa? Kita sering kali hanya melihat hal-hal yang lahiriah. Belum kelihatan. Belum nyata. Kita harus melihat dengan kacamata iman kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, apa yang engkau ikat di bumi, sudah terikat di surga.
Apa yang kau bukakan di bumi sudah terbuka di surga. Itulah kita cara melihat kita, cara memandang kita dengan iman kita. Bukan, sekali lagi, saya tidak merendahkan kuasa iblis itu masih ada. Tetapi saya juga nggak mau terlalu melebih-lebihkan. Sehingga membuat kuasa Allah tidak nyata. Saya harus melihat, saya harus memandang dengan iman saya. Bahwa kemenangan itu sudah ada. Seringkali Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam melakukan mujizat-mujizatnya. Jadilah seperti imanmu. Meskipun belum kelihatan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah terima. Walaupun kamu belum melihatnya. Yang kita lihat apa? Ya itu tadi, kita suka lihat film-film di TV, Mak Lampir, apalagi itu. Dan lain sebagainya lah itu ya. Dracula, itu yang kita lihat. Kita belum melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama, mengapa kita, walaupun Yesus sudah menang atas kuasa iblis dan segala antek-anteknya, semua penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara nih. Tetapi kenapa kita masih kalah? Karena pertama, kita belum melihatnya dengan kacamata iman kita. Yang kedua, karena kita tidak punya perlengkapan senjata Allah. Yang ini yang mau kita lihat. Sebab itu, ini 2 kali dikatakan di dalam ayat 11, ambillah. Kita ambil saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini penting saudara. Banyak orang sudah selesai tetapi malah jatuh. Ada banyak saudara, hamba-hamba Tuhan jatuh di akhir hidupnya. Salomo yang begitu berhikmat, di masa akhirnya dia hidup mengambil istri-istri yang menyembah berhala, sehingga dia pun ikut-ikutan menyembah berhala. Ibu Meme pernah sampaikan firman Tuhan tentang Raja Uzia. Di awal-awal begitu hebat, begitu luar biasa. Tuhan pakai, tapi di akhir hidupnya sampai penyakit kusta, karena dia menghina keimamatan. Tuhan hukum dengan sakit kusta. Nuh, berapa tahun dia taat kepada firman Tuhan di dalam bahtera itu. Membawa satu keluarga, menyelamatkan satu generasi. Tuhan pakai Nuh. Tetapi selesai pekerjaan itu, dia mabuk. Bahkan dia mabuk sampai telanjang. Bahkan Gideon pun seperti itu. Di akhir hidupnya pun. Alkitab dengan tegas mengatakan, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi bukan hanya soal perang rohani sudah. Setelah kita sudah menang, meraih kemenangan itu, kita tetap di dalam kemenangan itu. Terlalu banyak saudara mungkin faktor-faktor ekonomi, finansial. Ketika kita masih hidup pas-pasan mungkinnya, kita begitu kuat melekat di dalam Tuhan. Oh Tuhan, curahkan roh-Mu, berkat-Mu alirkan, Tuhan alirkan berkat. Saking berkat itu seperti air bah, dia tenggelam di dalam berkat itu. Udah lupa semuanya, kesombongan terjadi. Terlalu banyak hamba Tuhan saudara, sudah gak mau lagi melayani di daerah-daerah yang terpencil. Ketika ada masalah dia lepas tangan, oh itu bukan jemaat saya. Pura-pura lupa. Oh itu bukan jemaat saya. Tadinya disanjung-sanjung, ayo kesaksian. Ketika giliran ada masalah, oh itu bukan jemaat saya. Pura-pura, lupa.
Itu namanya saudara sudah menang dalam peperangan tapi tidak berdiri teguh. Kenapa? Ya terlalu banyak berkat. Saking banyaknya berkat itu seperti air bah. Tenggelam dia di dalam berkat itu. Tidak bisa bangun-bangun lagi. Itu seperti, apa itu dikatakan, ada pepatah mengatakan, seperti tikus apa ya. Tikus mati di lumbung padi. Iya benar ya, tikus apa ya. Mati di lumbung padi, saudara. Itu kan lumbung padi, itu kan berkat padi itu banyak, tapi mati di situ. Nah saudara, begitu kuatnya tipu muslihat itu. Jadi berdirilah tegap. Inilah perlengkapan itu saudara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ada 6 saudara yang Tuhan kita hanya ambil saudara. Ambil. Tuhan tidak mengatakan bikin. Tuhan tidak bilang kamu bikin perlengkapan senjata Allah. Semua karena kasih anugerah. Ambil saja. Dan pakai. Tinggal pakai. Seringkali kan ready for use. Tinggal pakai. Plug and play kalau di elektronik. Nggak perlu ribet-ribet saudara. Plug and play. Udah. Tinggal pakai. Luar biasa anugerah Tuhan kepada kita. Nah, alat yang pertama di sini adalah ikat pinggang kebenaran. Kenapa ikat pinggang yang pertama? Ada 6 di sini saudara peralatan perlengkapan senjata Allah. Karena selengkap-lengkapnya itu kan pakaian perang itu saudara. Kalau nggak diikat itu bisa kedodoran saudara. Waktu Raja Daud disuruh Saul mengenakan pakaian militer peperangan terlalu gede saudara. Dia udah nggak bisa karena rupanya mungkin ikat pinggangnya pun sudah diikat masih dodor juga saudara. Akhirnya udahlah nggak pakai ini saya katanya kan. Nah tetapi saudara kita di sini diminta untuk kenakan seluruh perlengkapan itu. Ada ikat pinggang kebenaran. Inilah perlengkapan yang pertama. Supaya apa? Perlengkapan yang lain itu terikat dengan kuat. Karena apa? Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita dari intimidasi iblis. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 36 itu. Dan kemerdekaan itu yang memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Maaf, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kebenaran Allah itu saudara yang memerdekakan kita dari intimidasi iblis. Bukan kebenaran kita. Tapi kebenaran Allah sendiri. Inilah yang perlu kita pergunakan. Bukan karena kita benar. Bukan karena kita sudah hebat. Tidak. Allah yang membenarkan kita. Allah yang membuat kita menjadi benar. Dan itu yang memerdekakan kita dari tipu muslihat iblis ini. Kemudian dikatakan berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah itu di dada itu saudara, di hati. Keadilan dijadikan benar. Ini luar biasanya kita mengikut Tuhan, mengikut Yesus Kristus. Seluruh agama-agama mencoba untuk hidup benar. Mereka pakai apa saja, menggunakan apa saja. Mereka rela sampai nggak makan dan lain sebagainya karena mereka ingin hidup benar. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kebenaran itu disediakan bagi kita. Amin saudara. Kita tinggal ambil, kita tinggal terima dengan iman. Itulah yang disebut dengan dibenarkan. Bukan kita menghampiri Tuhan, aku sudah hidup benar dengan usaha saya. Itu agama-agama lain. Tetapi kita diberikan kebenaran itu. Yesus mati, bangkit. Yang kita hidup di dalam dosa, dibenarkan
bukan karena kita melakukan sesuatu sehingga kita mau minta jasa kepada Tuhan. Tidak ada jasa kita. Jasa kita hanya ambillah kebenaran itu dan pakai. Kita nggak perlu, bukan berarti kita nggak perlu berdoa dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Kita pakai kebenaran itu. Kalau kebenaran itu sudah kita pakai, saudara, maka intimidasi iblis, tipu daya iblis tidak lagi. Apalagi masa-masa lalu kita yang sudah rusak. Kamu nggak layak melayani. Kamu itu siapa? Kemarin kami bincang-bincang soal tato, saudara. Ya tato kan itu masa lalunya. Masa kita setrika badannya, saudara, supaya ngilangin tatonya kan ya enggak lah. Ya sudahlah, buat apa? Ya, kalau misalnya ada pendeta nanti kita lihat ada bertato, ya jangan kita langsung menghujat. Wah itu pendeta kok bertato, itu kan dulu kan, saudara kan, gak mungkin lah. Pak pendeta disetrika dong, supaya tatonya hilang. Itu suka iblis mengintimidasi. Kita, ya kan. Beberapa minggu lalu kan saya sampaikan itu dulu, Ratapan 3 itu. Ayat 22 mengatakan, aku teringat, lalu gundah gulana, karena teringat yang lalu-lalu. Tetapi ini yang aku lakukan. I recall my mind, kalau di dalam bahasa Inggris, mohon maaf. Saya panggil pikiran saya dan saya taruh pikiran Kristus. Ratapan 3 ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Nah dia taruh firman Allah, kebenaran. Iblis mengintimidasi yang masa-masa lalunya, yang rusak, masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu, wah kamu gak layak, kamu gak mungkin, gak bisa, kamu pasti gagal. Terus menerus, tapi saudara dikatakan kita harus pakai kebenaran itu, berbaju jirahkan kebenaran. Lalu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah saudaraku, ternyata memberitakan Injil ini pun adalah perlengkapan senjata Allah. Ketika kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada seseorang, justru Roh Allah begitu kuat di dalam kita. Makin kita sering memberitakan Yesus Kristus, makin kita diperlengkapi Allah. Karena Tuhan tidak ingin mempermalukan umat pilihannya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sukar, tetapi justru itu mendorong kita semakin belajar tentang kebenaran firman Allah. Dan semakin kita sering bercerita tentang Yesus kepada orang lain, apakah itu lewat multimedia dan medsos dan lain sebagainya, lewat diskusi-diskusi, lewat konseling-konseling, semakin Roh Allah menyala di dalam kita, dan ini semakin menguatkan kita. Kita beritakan baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah ini. Dan ini salah satu juga perlengkapan senjata Allah. Luar biasa ini saudara. Ya, kasut untuk memberitakan Injil. Kemudian perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, saudara, di zaman Roma dulu, saudara, peperangan itu seringkali musuh itu pakai panah, saudara, tetapi diisi api, saudara. Sehingga di masa itu supaya untuk padam, perisai itu diairin, saudara, dikasih air supaya basah. Dengan perisai itu maka panah api itu bisa padam. Itu latar belakangnya ini. Saudara, serangan iblis itu luar biasa. Dia taruh panah api. Dia serang secara frontal. Intimidasinya luar biasa.
Tetapi kalau kita punya perisai iman, iman itu apa? Kita percaya walaupun kita belum melihat. Itu lagi tadi, Ibrani 2 ayat 8 tadi. Kalau kita mengatakan kemenangan terjadi di sini, peperangan seperti apapun yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, seringkali iblis itu menyerang kita dengan hal-hal seperti itu. Dan serangannya itu saudara begitu dengan api untuk menghanguskan iman kita. Untuk menghanguskan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita harus pakai strategi juga. Ini dengan perisai iman. Kita memperkatakan firman Allah. Oh, saya sudah menang. Bahkan seringkali saudara, saya pun bahkan habis pelayanan kadang-kadang iblis mengintimidasi saya. Habis pelayanan. Betapa serangan iblis itu luar biasa. Tetapi saya sudah antisipasi. Ya, antisipasi. Dan saya selalu mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Saya perkatakan firman Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Saya memperkatakan itu. Ini perisai iman untuk mematahkan si intimidasi iblis ini. Bahkan saudara, saya sering mengalami. Justru habis pelayanan, intimidasi iblis datang. Serangan iblis datang. Itu makanya tadi dikatakan, supaya engkau tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Masa kita habis memberitakan Injil, malah kita jatuh. Ada banyak seperti itu saudara. Terutama saya belajar tentang konseling, terlalu banyak hamba Tuhan jatuh karena konseling. Itu makanya selalu dikatakan kalau konseling, ya laki dengan laki, perempuan ya dengan perempuan. Tapi kadang-kadang, ya perempuan datang kepada pendetanya laki-laki, konseling, ngomong A, B, C, D, terus. Di dalam belajar konseling itu, saya mulai dapat ada satu pencerahan. Beberapa mereka langsung bilang, di gereja kami, ruangan konseling itu harus ada kacanya. Jadi semua orang bisa lihat. Harus ada pintunya itu ada kaca. Supaya apa? Supaya jangan ada terjadi hil-hil yang mustahil, saudara ya. Kadang-kadang suka hal-hal yang aneh-aneh terjadi. Konseling menjadi apa gitu loh. Betapa iblis ini luar biasa. Panahnya itu panah dengan api. Habis pelayanan pun bisa jatuh. Ya. Makanya kadang-kadang humor-humornya pendeta itu mengatakan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Ya terjadilah, ada kejadian ya kan. Imamat pakai ayat-ayat firman Tuhan. Bilangan ya terbilang berapa kali, akhirnya jadi ulangan, kebiasaan saudara ya. Jadi kebiasaan saudara ya. Itu humor pendeta saudara ya. Humor pendeta itu ya akhirnya ulangan saudara ya. Ngulang lagi. Belum ketahuan. Nggak ada yang lihat. Ulang lagi ya itu. Kejadian, keluar kemana saudara ya. Ya udahlah jangan di sinilah kita konseling. Ayo keluar katanya saudara ya. Imamat lah di situ. Dibilang bilangan. Karena nggak ketahuan ulang lagi ulangan saudara ya. Kejadian keluaran. Imamat bilangan ulangan. Saya juga. Ya ini. Tetapi saudara, kita harus menang. Ya. Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu yang di kepala itu saudara. Kayak helmet itu helm. Nah, saudara, iblis sering kali menipu kita, mengintimidasi dengan isi kepala tadi ya, isi pikiran kita. Itu makanya kita perlu
mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan takut dan gentar kepada iblis. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Nah itu perlu kita memori kita, saudara. Isi dengan firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan harganya begitu mahal. Dan itu termemori di dalam kepala kita. Itu menjadi ketopong kita. Ketopong keselamatan. Tidak mau lagi ditipu. Lalu saudara, ini 5 semua, kalau di dalam peperangan, strategi peperangan itu ada namanya defensif, yaitu bertahan. Nah ini semua alat pertahanan. Semua alat-alat pertahanan, defensif, bertahan. Tetapi Tuhan memberi kita satu alat ofensif, alat untuk menyerang, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudara, firman Allah inilah pedang kita, inilah senjata kita. Yang lain itu adalah perlengkapan untuk bertahan. Cukup satu saja, saudara. Kita punya 5 pertahanan, luar biasa, saudara. Kita punya 5 alat bertahan. Tapi Tuhan menyediakan satu saja alat untuk menyerang, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Betapa luar biasanya, saudara. Dalam strategi perang mengatakan senjata yang paling ampuh adalah pertahanan. Pertahanan yang begitu kuat, dan juga kita punya serangan balik. Kita punya serangan balik cukup satu saja, saudara. Tetapi itu pedang roh, yaitu firman Allah. Itu sebabnya, saudara, kita perlu memorize. Kita perlu ingat akan firman Allah. Betapa sering kali Yesus, berapa kali saudara dicobai. Di padang gurun dia dicobai dengan 3 pencobaan. Dan selalu Tuhan Yesus berkata, bukan ada tertulis. Ada tertulis, manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kamu bisa menyembah. Ada tertulis, ada tertulis. Nah, ketika kita diintimidasi oleh iblis dengan budaya-budaya kita, terlalu banyak, saudara, kita mulai terlalu fokus kepada iblis ini. Lalu kita mulai percaya dengan tahayul-tahayul. Kalau melangkah, kalau misalnya ada kecelakaan, kamu tadi kaki kamu keluar dari pintu, kaki apa? Kata dia. Kaki kiri apa kaki kanan? Siapa yang mau ingat-ingat kaki kiri atau kaki kanan, saudara? Buat apa, saudara? Ada banyak orang tidak percaya, takut dengan angka 13. Ya, begitu takut dengan angka 13. Ada orang takut dengan baju merah. Gak mau dia pakai baju merah. Nanti takut ada kuda lumping. Kenapa? Itulah, saudara, ya. Jadi ada tertulis. Inilah, saudara, perlengkapan senjata rohani itu. Tapi tidak ada gunanya itu semua, saudara, kalau tidak disertai dengan doa. Ya, ayat 18 itu kan koma, saudara, ya. Dimulai ayat perlengkapan senjata Allah itu, tadi itu ada 6. Dari mulai ayat 14 itu. Ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, kasut memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, dalam segala doa dan permohonan. Saudara, tidak ada gunanya kita banyak perlengkapan senjata Allah itu kalau kita tidak punya koneksi dengan Tuhan. Betapa koneksi dengan Tuhan ini penting. Terkoneksi dengan Tuhan lewat doa. Doa
setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di dalam doa ini saudara, kita bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga doa untuk saudara-saudara kita seiman. Semakin banyak kita mendoakan teman-teman seiman kita, semakin kita terkoneksi dengan Allah. Semakin kita tidak mementingkan diri sendiri. Karena egois inilah saudara, satu dosa kesombongan ini. Egois yang menjatuhkan banyak orang. Rasa egoisnya yang tinggi, tidak mau tahu dengan orang lain. Itu sebabnya dikatakan di sini berdoa dan tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, bahkan untuk Rasul Paulus yang sudah rasul, saudara. Rasul pun minta tolong doakan saya. Tidak ada yang Superman, saudara. Saya percaya banyak saudara yang mendoakan saya. Itu sebabnya saya bisa berdiri saat ini seperti saat ini, karena saya percaya itu doa-doa saudara. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dan saudara-saudara, semua perlengkapan ini tadi ada 5 alat untuk bertahan, 1 untuk menyerang. Tetapi semua itu tidak akan efektif kalau kita tidak bangun kehidupan doa. Betapa pentingnya doa ini, saudara. Kadang-kadang saudara, iblis suka mengintimidasi saya juga. Buat apa sih kamu banyak berdoa? Toh hasilnya nggak ada. Itu intimidasi iblis. Buat apa kamu capek-capek berdoa? Hasilnya apa? Iblis itu pintar sekali. Buat apa kamu penyembahan? Saudara, saya sudah menikmati bagaimana terkoneksi dengan Tuhan. Saya tidak mau lagi diintimidasi dengan iblis. Lalu udahlah, buat apa? Suatu saat ketika saya menerima pengajaran, itu tahun berapa lupa saya, mungkin tahun 2000-an lah itu ya, tahun 2000 awal, tentang hyper grace. Ada seorang pengkhotbah dari Singapura yang sangat terkenal tentang hyper grace. Saya mulai terpengaruh. Buat apa? Kadang-kadang kamu kan merasa bersalah kan, karena kamu nggak doa puasa, kamu mulai bersalah. Saya pikir iya juga ya. Lalu saya nggak mau lagi doa puasa. Ya, oh iya betul juga ya. Buat apa doa puasa? Capek. Saya terpengaruh sempat dengan hyper grace itu. Ya buat apa ya? Buat apa doa puasa? Capek nyampein. Tetapi puji Tuhan, saya dibalikkan lagi. Sehingga nggak mau lagi saya. Apa itu? Itu baru-baru sekarang ini orang hype. Saya sudah dengar itu saudara puluhan tahun yang lalu. Dan saya sempat terpengaruh. Iya. Tenang aja, kau nggak usah ngapa-ngapain. Tuhan sudah ngerjakan kok. Ya enak kan pengajaran begitu saudara ya. Nggak usah ngapa-ngapain, kamu diam aja. Tuhan sudah kerjakan. Oh iya enak juga. saya nggak usah ngapa-ngapain. Ternyata nggak begitu saudara. Harus ada koneksi kita dengan Tuhan. Semua ini senjata-senjata ini saudara, kita tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak terkoneksi di dalam doa setiap waktu. Setiap waktu itu bukan berarti kita 24 jam berdoa. Ketika kita melakukan aktivitas biasa-biasa pun kita bisa berdoa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sambil kita melakukan aktivitas. Enggak berarti kita harus 24 jam di biara gitu ya. Di gua-gua, ada banyak orang seperti itu. Tidak lagi berhubungan dengan dunia ini, semuanya najis. Ya kayak kan zaman-zaman corona awal-awal kan begitu semuanya. Semuanya najis saudara, semuanya harus terus kan pintu terus disemprot terus semua saudara. Sampai rumah itu
baunya bau desinfektan semua. Semua disemprotin karena semuanya najis ya, apa namanya? Virus semua itu. Saudara, berdoa setiap waktu itu enggak kita 24 jam gitu, selalu enggak melakukan aktivitas, enggak gitu. Berdoa di dalam roh. Nah itu kan, berdoa di dalam roh itu luar biasa. Kita sambil nyetir, kita bisa berdoa dalam roh. Bukan maksudnya saudara berdoa, kira bukan begitu maksudnya saudara. Itu mah kadang-kadang itu jadi kebiasaan ya saudara. Seorang bertanya, anak saya bertanya, itu doa apa sih Pak? Itu doa jiwa, saya bilang, bukan doa roh. Karena apa? Kenapa bisa? Ya jadi kebiasaan. Saya berdoa dalam roh, berdoa berbahasa roh. Tetapi saya tidak mau jadikan itu jadi kebiasaan. Menjadi, kalau enggak seperti itu rasanya kayak enggak berdoa, lalu main-main. Sampai di sini saudara. Jadi peralatan ini sekali lagi saudara, kuasa iblis itu ada, iblis bekerja. Tetapi ada satu prinsip yang saya ingat saudara, begini, apakah kita masih bisa kerasukan, kemasukan roh-roh jahat? Saudara harus punya keyakinan, saudara nggak perlu lagi saudara, nggak usah takut saudara nanti lalu takut gondruwo, mak lampir dan lain sebagainya. Sekali lagi taruh di dalam pikiran kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Kalaupun ada orang tetangga kita mengalami hal-hal seperti itu, ya udah itu tetangga kita. Begini, saudara tahu pesawat itu ketika dia mau mendarat, dia nggak sembarang mendarat. Dia selalu mendarat di mana ada landasan yang bisa dia mendarat. Termasuk ketika pesawat itu emergensi. Dia cari lahan di mana dia bisa mendarat, sekalipun itu emergensi. Saudara pernah lihat di televisi pesawat mendarat di jalan tol. Kenapa? Karena dia tidak mau mendarat di jalan yang ganggang. Kalau di jalan tol kan masih lebar. Dia walau itu dalam keadaan emergensi. Pesawat Garuda suatu waktu saudara di Bengawan Solo didaratkan saudara, luar biasa itu pilot, puji Tuhan. Dia cari di mana tempat mendarat emergensi, ada Bengawan Solo, dia daratkan situ. Iblis pun bekerja begitu. Dia hanya mendarat di mana kalau engkau memberikan landasan buat dia untuk mendarat. Kalau engkau pikiranmu kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan, disitulah dia mendarat. Pesawat tidak mau mendarat ketika tidak ada landasan buat dia untuk mendarat. Kalau enggak ya udah mati dia, hancur. Iblis pun cara bekerjanya seperti itu. Jangan beri. Makanya firman Tuhan berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan. Kita taruh firman Tuhan. Jadi kita jangan lagi takut kepada kegelapan malam. Apa caranya untuk menang dalam kegelapan saudara? Ya terang. Satu-satunya untuk mengalahkan kegelapan adalah dengan terang, enggak lain. Enggak ada yang lain. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan terang. Kitalah terang dunia. Kita hidup dalam terang, maka kegelapan otomatis tersingkir. Amin, saudara. Jadi ini yang harus kita taruh di dalam pikiran kita. Kamulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Kita ini, dan terangnya diberikan kepada kita. Jadi, karena dikatakan di sini, kita melawan perjuangan, kita bukan melawan darah dan daging, penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kegelapan begitu banyak, dan satu-satunya mengalahkan kegelapan adalah terang. Kita pakai terang Allah di dalam kita, udah. Saya percaya saudara, memang ada yang orang bilang indigo, iya memang karunia Roh Kudus memang bisa ada orang-orang tertentu yang Tuhan beri karunia untuk ini ya. Dulu pun ya saudara, saya pun pernah ngalami hal-hal seperti itu. Saya ada sesuatu di dalam badan saya. Kalau saya bertemu orang misalnya punya magic gitu ya, apalagi kalau saya pergi ke kampung-kampung gitu ya, dulu itu ya. Tapi nggak tahu bagaimana lama-lama rupanya
Tuhan ambil juga. Kadang-kadang rupanya Tuhan juga ambil karunia ya. Tuhan kasih karunia lain, gak apa-apalah, ya sudah. Puji Tuhan saudara. Kalau ini kita yakini saudara, serangan iblis bagi kita bukan lagi masalah seperti budaya-budaya itu. Kalaupun itu ada, kita roh. Pegang 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahwa roh Allah yang ada pada kita lebih berkuasa daripada segala roh-roh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Sambil kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama baca ayat 1 Yohanes 4 ayat 4 ini. Mari kita bangkit berdiri dan pemusik dan pemuji silakan. Kita sambil baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Silakan bangkit berdiri saudara. Bilangan 1 Yohanes 4 ayat 4. 1, 2 ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita ganti kamu itu menjadi saya. Sebab roh yang ada di dalam saya. 1, 2 ya. Sebab roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian yang pertama tadi saudara. Kita naikkan pujian yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya ada pada kita. Keadilannya yang membenarkan kita, sehingga kita bisa keluar dari tipu daya iblis. Amin. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan, ya Tuhan, ya Tuhan.
Inilah kemenangan kami Tuhan. Ketika kami memuliakan nama-Mu Tuhan, maka Roh-Mu sendiri yang turun atas kami Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kemenangan itu karena Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Ketika kami terkoneksi dengan Engkau Tuhan, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat mengalahkan kami karena Roh-Mu Tuhan ada di dalam kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu terkoneksi dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam doa, di dalam penyembahan kami Tuhan. Karena ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Allah bertata di atas penyembahan kami. Dan Roh-Mu berkuasa di atas hidup kami. Dan kami dapat mematahkan, memadamkan intimidasi iblis, tipu daya iblis yang senantiasa mempengaruhi pikiran kami dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal horor, dengan hal-hal yang menakutkan, dengan hal dongeng-dongeng, dengan tradisi-tradisi nenek moyang. Kami sudah patahkan itu semuanya karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami tidak mau diintimidasi dengan nenek dongeng-dongeng. Kami mau diintimidasi dengan firman Allah saja. Firman Allah yang berkuasa atas kami. Itulah pedang roh kami untuk mematahkan, menguasai si iblis. Terima kasih Bapa atas kemenangan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bukan karena kami hebat, karena Engkau hebat di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengambil kemenangan itu dengan iman kami. Haleluya. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk para pemenang-pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita dengan pujian, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ada di penghujung ibadah pada sore malam hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
kita mau angkat satu pujian yang berkata, Tuhan yang besar. Kepada Ibu Ruth Febrianti, berdoa untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Yang menjadi iman kami di hadapan Engkau Bapa, seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami punya Allah yang besar, Allah yang berkemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu selalu tergenapi dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin adanya. Sebab itu Tuhan, kami tidak mau menjadi penakut lagi. Kami tidak mau menjadi lemah lagi. Tapi kami mau tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Punya iman, pengharapan dan kasih yang tetap kepadamu Yesus. Dalam menghadapi segala hal, kami percaya Engkau ada buat kami. Kau yang sudah terlebih dahulu menang buat kami. Dan seberapa kami hadir malam ini pun Tuhan, kami percaya kami sudah menang, kami sudah sembuh, kami sudah kuat, kami sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Berkatilah hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang sudah melayani ibadah pada malam ini. Kekuatan kesehatan yang baik Tuhan limpahkan. Urapan-Mu Roh Kudus nantiasa ada dalam kehidupan mereka. Kau Tuhan yang semakin ditinggikan, dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kembali kami satukan hati kami. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk kota kami Purwakarta di mana kami tinggal. Kemurahan Allah boleh terjadi. Belas kasihan Allah boleh nyata buat bangsa kami. Di tengah segala kesulitan yang dihadapi, kami percaya Kau punya jalan yang terbaik bagi kami semua. Tepat pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan sembuhkan semuanya ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu,
orang-orang kudus-Mu yang bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Di kota-kota besar, di desa-desa, sekalipun Tuhan menolong, memberkati. Lewat kehidupan mereka semua, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bahkan kami di tempat ini pun Tuhan, sidang jemaat GSPD Philadelphia Purwakarta, beserta gembala yang ada. Kami percaya Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami, hingga dimanapun kami berada, kami pun boleh jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang, Tuhan tetap jaga lindungi kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam jadi doa kami, ucapan syukur kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.